kemudian belajar dari hadal wa tumaina hadal wa hadal wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian syukur tak terkira kita akhirkan dengan dirimat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dengan situasi yang serba sulit hari ini ya, subhanallah Allah masih beri kita kesehatan ya. Alhamdulillah, luar biasa, semangat, oke, kita dulu kita pemanasan dulu ya. Satu saja ya, begini asal konsentrasi karena ini juga nanti butuh konsentrasi kita ya. Satu saja itu sebetulnya karena keadaan ini ya yang tidak memungkinkan. Karena sebetulnya dalam program kita menjelang semester baru ini sudah memasuki kita kelas lagi dan bisa kita praktekkan nanti di awal semester. Oke, satu saja konsentrasinya ya, mesti menyimak ya. Ketika saya sebut satu, maka satu saja ulangnya satu. Kita coba ya. Satu. Sebutnya sebut saja, jangan ikuti gerakan ya. Ikuti lisan saya oke. Kita ulang lagi. Satu. Kalau saya sebut dua, ikuti gerakannya saja. Oke, kita coba. Dua. Satu apa? Satu diam tangannya ya. Oke. Satu. Dua. Konsentrasi. Oke, kita ulang ya. Satu. Dua. Belum konsentrasi. Kita ulang lagi. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Belum. Oke, berikutnya tambah kita. Kalau saya sebut tiga, maka lakukan semuanya ya. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Luar biasa. 1 menit saja. Kalau marah tulis marah. Saya yakin penilaian pengetahuan sudah biasa ya. Penilaian pengetahuan kita ambil dari apa? Penugasan. Tes, lisan tertulis ya. Adjektif, itu penilaian pengetahuan. Kalau penilaian pengetahuan sudah ada dari proyek, produk, portfolio, ujuk kerja. Ya, kita baca ya. Ini yang mesti kita dudukkan, kita pahamkan, dan saya berharap di kalau bisa kepilih itu tapi keluar satu produk ya. Hari ini satu tadi. Jadi orang kita mesti memahami KD 4. Kalau satu saja, masing-masing KD 4 sama kah? Beda. Jangankan satu mata pelajaran, mata pelajaran ya, satu mata pelajaran saja beda ya. KD 4 itu pasti beda. Nah, begitu juga matematika misalnya. Nanti ceritanya mesti kita dudukkan ya. Terkadang dan kebanyakan kita ngambil keterampilan itu nilainya dari presentasi, dari kemampuan berbicara, begitu ya Pak ya? Ya, orang matematika gimana Pak itu? Kira-kira fair nggak kita ya? Yang ditanya itu persamaan kuadrat yang kita nilai anak presentasi ke depan. Fair nggak kira-kira? Tidak ya? Tidak fair kita ya, karena apa bunyi? Ustaz-ustazah nanti kita mesti terangkan apa bunyi KD 4. Matematika misalnya, kebanyakan apa Ayu? Itu dia. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan himpunan, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan persamaan kuadrat, boleh nggak kita nilai ketika presentasinya? Kecuali dia presentasi itu bagaimana dia menyelesaikan masalah, boleh ya. Tapi kalau cara dia berbicara kita nilai, mungkin. Nah ini satu-satu ya. Terus satu saja hari ini kita bersama-sama sama dengan kelas biasanya akan tulis ya. Kita akan tulis 3 hari ini akan diuji, jadi 5 ya. Akan diuji ya. Kita belajar bersama-sama, mengumpulkan bersama-sama, dan kemudian kita akhiri bersama-sama dengan learning. Kita berharap begitu juga kita lakukan di kelas kita. Jadi memahami KD 4, mengelola KD 4, 3 bulan nanti kalau tidak ada kita lihat. Ya. Kemudian menyusun rubrik penilaian keterampilan sesuai dengan amanah KD. Berikutnya menyusun instrumen penilaian keterampilan. Oke ya. Ini nyimak nanti bakal ditanya loh. Ambil intinya. Apa itu penilaian keterampilan ya? Satu saja harusnya nggak saya. Apa itu penilaian keterampilan? Itu dia. Penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan. Pengetahuan diberikan apa ya, zat ini, cabang ini akan menjadi ini. Pengetahuannya saja. Keterampilannya apa? Ya, mereka mengaplikasikan apakah dilakukan atau tidak. Mereka mengaplikasikan pengetahuan. Satu-satu coba dulu ya. Kurikulum 2013
KD pengetahuan dan KD keterampilan seimbang? Sama? Kadang-kadang Sama? Tidak ya, amanah KD-nya sama, nggak ada KD 3.1 ada? 4.1. KD selalu begitu ya? Ya. 3.7 temannya 4.7 selalu sama. Nah, tadi kan sudah dengar ya, berdiri secara berhadapan-hadapan, berpasangan, berdua-berdua, jelaskan pada pasanganmu. Apa itu keterampilan? Ayo, bagaimana kemudian bagaimana cara melakukan keterampilan? Penampilan keterampilan itu ya, sudah paham apa itu pembinaan keterampilan? Insya Allah sudah ya, waktu kita mencatat saya kira mudah-mudahan dia tercatat di memori. Oke, berikutnya lihat. Amati lagi. Kemudian di pertanyaan tadi kan sudah ada ya, kira-kira bagaimana cara mengetahui bahwa peserta didik telah melakukan dengan benar? Dengan cara apa? Mengamati saja. Ayo nak, gitu baru ya betul. Bagaimana kita caranya pahami bahwa gerakannya sudah benar? Ini kan kira-kira aktivitas apa tuh? Aktivitas fisik kira-kira ya. Apanya yang kita lihat dari anak-anak? Hah? Nah, gerakannya betul atau tidak? Ya, kira-kira lihat ya. Menari berarti gerakannya betul atau tidak? Itu main drama misalnya, gerakannya betul atau tidak ya. Begini kayak komputer membuka ini ya. Kita pakai penilaian apa? Dengan Observasi. Apa tidak? Dan sekarang dengan itu ya sama ya. Observasi, pengamatan, unjuk kerja. Ya saudara ya. Observasi, pengamatan, unjuk kerja kira-kira. Bagaimana cara kita mengetahui kerja benar pakai apa kita? Pakai instrumen ya. Ya saudara. Apa kira-kira yang setara dengan ini? Yang setara bukan. Kalau terapi setara dengan instrumen apa kira-kira? Masih ada ya. Lagi misalnya. Ya, kalau dibuka ada yang setara dengan begini penilaiannya pada kekuatan sana. Mengamati melalui mikroskop. Yang dinilai namanya hasil pengamatannya atau proses pengamatan? Kalau hari awalnya memang prosesnya pertama prosesnya dia kita bagian-bagian mikroskop dan sesuai dengan fungsinya. Ya, tapi proses dia melakukan penelitiannya kan atau hasilnya? Jadi ada Kayaknya ada dua. Oh ya, ada dua ya. Pertama itu memang mengenali, yang kedua melakukan. Oke, ada yang lain di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Adakah yang setara di sini? Kalau teks mungkin Teks. kalau teks prosedur, kita anak nanti disuruh bikin apa namanya kayak gimana produk nanti dari Nah, ini bukan produk ya, ini unjuk kerja. Berarti dia berpidato, misalnya ya. nggak bisa. Berpidato. Apa yang setara berpidato? Berbicara lah, berkomunikasi, membaca puisi. Di bahasa Indonesia yang setara dengan ini ya. Pakai penilaian apa namanya? Unjuk kerja atau performance atau beberapa yang pengamatan. Oke. Nah, apa beda dengan ini? Ini masih orang muda yang melakukan ya. Amati gambar, apa yang terjadi, bagaimana cara mengetahui peserta didik melakukan tugasnya dengan baik? Yang kita amati peserta didiknya kah atau apanya? Hasilnya. Bukan gerakan peserta didiknya? Bukan ya. Bedakan, dia beda tipis dari yang tadi. Bukan gerakannya. Tapi akan yang kita nilai dari mereka ini apanya nanti? Berbentuk apa penilaian kita? Hasilnya. Hasil kerjanya yang dicatatkan sebenarnya apa sih? Bicara data ya. Nah, dia nanti pakai kira-kira pakai penilaian apa? Apa nama penilaiannya? Nah, tadi kan apa?
Apa nama penilaiannya? Bukan, tujuh kerja terkait dengan fisik ya. Abstrak tadi, abstrak berpikir. Pro, bukan faktor kerja bukan. Produk Penilaian apa? Terkait dengan penilaian yang punya unsur penelitian. Oh ya, ukuran proyek. Ada di sana intinya itu ya, penilaian yang di sana ada unsur penyelidikan, unsur pengumpulan data. Nah, mengumpul data itu bukan masalah IPA saja ya. Bisa jadi suruh anak PKN nih ke wali negari, berapa persen yang pekerjaan orang tuanya ini, berapa yang petani, berapa yang pegawai, berapa yang ini. Atau misalnya kita suruh anak yang terpapar corona, tahap 1 apa tahap 2, jangan ya. Contoh, yang berhubungan dengan unsur penyelidikan. Kita pakai apa penilaian namanya? Penilaian proyek. Ada adanya kira-kira yang bisa kita lakukan ini? Ada dan banyak pasti ya, teman-teman ya. Oke, ini yang kedua. Ya, ini yang kedua. Berikutnya, yang ketiga. Tugas apa yang berkaitan dengan gambar ini? Bagaimana cara mengetahui peserta didik melakukan tugasnya dengan baik? Ya, nah, disebut dengan penilaian apa? Produk. Kita ini tuh dia produk yang kita lihat bendanya. Tapi apakah bendanya saja? Prosesnya kita nilai juga? Iya, mulai dari proses pengumpulan bahannya. Ustaz-ustaz hati-hati dengan produk ya, ini cerita tetangga ya. Apa? Ini guru sudah bikin alas meja ya, yang dinilai alas mejanya saja. Salah atau betul? Harusnya mulai dari apa? Kainnya mana, benangnya mana enggak? Kalau tidak kan dibelinya disebutkan. Ya, ada ini tolong buatkan ini. Dulu pernah waktu itu SD. Ya buatlah sendiri, teman-teman juga orang tuanya kok yang buatkan. Karena sekolah sebetulnya tidak butuh proses, dia hanya butuh alas meja. Ya, hati-hati ya salah ya. Ya, jadi life skill itu tidak terbangun juga, tidak terbangun, hanya butuh pikiran, dia oke sedikit, kemudian dibeli di pasar. Yang jadinya ya. Kemudian pajangan misalnya ya, itu kan sebetulnya bagus intinya ya mengasah life skill. Jadi ini produk ya, kita memulainya dari kapan nanti? Dari prosesnya, pengambilan bahan, kemudian proses melaksanakan setengah jadinya harus bawa. Ini ya apa? SPK ya. Nah itu ya, SPK luar biasa sebetulnya ya saudara ya. Prosesnya baru hasilnya. Nah sekarang ada dua ini saya ungkapkan satu produk ya, membuat tapai. Membuat tapai itu produk apa proyek? Kira-kira. Produk ya. Kalau ada produk yang lain. Prosesnya lebihnya, lebih mentahnya, ini prosesnya, hasilnya. Bagaimana dia berhasil? Dia akan kita tahu dia berhasil. Jadi kalau makan lu gitu ya. Kalau kita bentuknya bagus, rasanya enak. Kalau Ustaz Khairul yang menyuruh, kira-kira dia produk apa proyek kira-kira Ustaz? Bisa jadi produk atau proyek kan? Bisa nggak dia jadi proyek? Buat apa? Ini pelajarannya apa yang Ustaz nilai? Nah, tuh. Tentang derajat dia bisa proyek ya. Nah, berapa persen raginya kamu beri? Tulis, kata, nanti tagihannya berupa apa Ustaz? Apa-nya kan atau laporan ya? Nah, dia butuh laporan. Bisa dibedakan yang satu-satu ya, dia bisa produk, bisa proyek. Kapan dia proyek? Proyek itu berbentuk laporan dia nanti. Barangnya ini ukuran segini, sejak 2 gram diberi lagi sebanyak ini. Yang terjadi ini, kalau raginya sedang terjadi keras, kalau ini sebanyak ini terlalu lunak, misalnya ya, itu ada unsur penyelidikan di sana. Ya satu ya, bisa dipahami ya, ini produk. Tapi kan produk proyek dan juga ya. ada yang bagus. Oke, kalau kita lihat ya. Skema penilaian keterampilan ya, ada tentu saja proyek portofolio. Betulnya kita review lagi, Ustaz 4 ya, 4 kita untuk 3 kelompok. Sebenarnya saya siapkan 4 nih, Ustaz semuanya. Gimana boleh berkelompok? Kita pakai jigsaw ya ini ya. Jigsaw. Tahu jigsaw ya? Berfungsi berempat. Ini 3, 1, 2, 3. Silakan aja ini 3. Proyek ya, produk. Diskusi. Ustaz. Ya. Oke, bisa kita dokumentasikan. Ustaz, tugasnya ini. Tugasnya sama saya katakan ini baca paham-pahami seluruh pahamnya. Satu kelompok artinya sama persepsi ya, satu kelompok sama untuk terjadi ini loh, karena nanti saya akan berpindah kelompok, akan menjelaskan ke kawan yang tidak dapat penilaian dan sudut terjadi ini yang dilakukan ini. Ya, itu silakan dibaca. Silakan berkelompok ya, berkelompok ya. Sama persepsi, jangan
ini adalah penilaian proyek. Berdasarkan persepsi apa intinya? Apa inti akan dibaca apa inti dari penilaian proyek, kemudian apa inti dari penilaian proyek, bagaimana caranya? Cara menjelaskan kedawannya masih sama ya? Sama. Oke, itu dia. Jigsaw ya. Kalau kurang ada tak tunggu dan kemudian pertama juga wajib mampuan anak mereka sudah sama beda. Tapi ini cara menanya dan beda. Kemudian adalah presentasi yang sifatnya adalah bisa jadi presentasi di depan adalah sebenarnya untuk praktik berikutnya adalah bagaimana bahasa Indonesia pelaksanaannya dan bisa dilaksanakan juga. Jadi itu hasil akhir karyanya itu akan dalam bentuk matematika. Kalau dalam matematika bisa digunakan kali yang itu penilaian untung dan rugi dalam kalau ini adalah itu punya bahan-bahannya kemudian jadi intinya data bisa jadi mengamati ini kerja sama kita mati kemudian itu adalah kerja sesuatu kalau anak mengumpulkan atau menyediakan dari kalau hasilnya yang jelas itu berarti hasilnya komplain tapi yang dinilai hanya hasil akhirnya kayak ada kalau untuk bagian produksinya jadi komplain itu memang sudah ada jadi di sini yang dinilai adalah kemampuan peserta didik untuk membuat produknya kemampuannya untuk membuat produk dari awal akhirnya hasilnya jadi ada penilaian ketika kita bagian produksinya ada penilaian itu adalah sama persiapan persiapan ini peserta didik itu bisa merencanakan pada bagian perencanaan kita lihat kembali dan juga perencanaan agar buat satu dapat tahap kedua pembuatan produk itu proses berjalannya prosesnya kita dinilai dari pembuatan prosesnya dinilai mungkin pertengahan pembuatan prosesnya sudah seperti apa ini dinilai oleh gurunya ketiga baru tahap kemudian hasil akhirnya yang juga dinilai apakah sesuai dengan yang atau yang direncanakan dari bahan, kemudian prosesnya itu dinilai ada dua kata dari pertama yaitu proses pertama dibuat kemudian setengah matang maksudnya setengah jadi kemudian hasil akhir yang dinilai kemudian di situ dilihat bagaimana yang pertama dari menyediakan bahannya kemudian proses pembuatannya sampai proses akhirnya menghasilkan produk itu jadi atau bagaimana itu jadi kita lihat dari 3 atau 4 proses itu tadi kira-kira itu yang produk kita tanya sumber asli narasumbernya betul betul daya serapnya berapa 100% berlebih dari yang disampaikan luar biasa kita beri katakan 110% daya serapnya kira-kira ya ada tambahan pemahaman yang lain ada yang lain kak yang mau menyampaikan wow Ustaz Afri wow Ustaz Ustaz Afri alhamdulillah ya gimana cara kecil aku Ustaz Afri gimana hati ini mata ini mulut ini mau bilang masih ditulis apa semua KD4 harus punya instrumen yang terbatas ya itu dibagi ya semua KD4 harus meter berapa banyak KD4 sebanyak itu pula instrumennya ya harus keluar nilainya jadi begini ketika selesai usaha hanya setelah hitungan guru ustaz-ustazah memberikan nilai usaha pengetahuan harus menyerahkan juga nilai keterampilan dari pagi ya agar tidak simsalabim nilai rapor 80 ya agar tidak simsalabim kalau tidak sering kita ya dari mana datangnya keluar saja nilai 80. Nah ini 4 titik 1 juga titik 1 sudah selesai kita 4 titik 1 bisa dibuatnya dengan peralatan kah, dengan produk kah, dengan proyek kah harus keluar juga keluar ya ini kita ada ininya ada juga nanti ini
nama siswa, pemahaman terhadap konsep ini karena matematika ya. Matematika tugasnya itu adalah tugas proyek, jadi dia mencari soal. Lihat tulisannya. Ya, atau identifikasi kan? Belum ketemu apa ini? Misalnya misalkan isi tadinya misalnya cara menyebutkan ungkapan menyapa mendepankan Tadi 4 ya. yang keempat. Nah, dia bunyinya itu menyusun, cuma indikatornya ada menyebutkan, merespon, baru menyusun. Kenapa saya Bisa sekali jalan depan tidak menyebutkan anak dia apa kan? Dia tampil dia di kelompoknya saja. Jadi terserah tidak semua pernah ditanya, Bu kalau semua guru bahasa Indonesia ya kalau semua anak berpidato 30 orang berapa minggu kita selesaikan? Pertanyaannya ya merepotkan kan? Harus begitu kan? Dia memiliki keterampilan berbicara. Kalau dia mungkin satu semester karena lama-lama boleh pelan-pelan karena 2 jam itu paling selesai 3 kalau berpidato. Kecuali kalau dia singkat ya. Tapi ketika dia diskusi dalam kelompok bisa kita amati tidak? Ya, ketika dia tergantung kadernya dia bicara, kemampuan dia berbicara, kemampuan dia presentasi. Itu terserah ya, tidak aku bagaimana cara melakukannya. Kalau seperti tadi semua mesti bernyanyi saja mungkin ya ada cukup 2 jam untuk berapa kali pertemuan. Jadi apa misalnya? Karena anak mengapa? Atau dia berkelompok berpasang-pasangan bisa ya? Berpasang-pasangan. Nah kita dulu ya tadi sinyata, ucapannya, lalunya, kemampuan dia merasa mencoba menyebutkan kalau sudah ada yang kasus ini karena kayak itu menciptakan ya. Iya, iya. Menciptakan Ngapain sih itu nilai yang kerja nanti. Termasuk juga jangan hanya dapat saja ada. Oh iya. Prosesnya, lancarnya, isunya ada beberapa informasinya. Enggak gitu, Kak. Jangan lupa tulis KD 4 berapanya. Karena tidak boleh keluar dari sana ya. Paham ya? Kedua? Jangan sama. Itu kata apa yang sekali baik aja. Oke. Tapi nggak baik. Ya, lanjut. Membuka wawasan. Pelajaran Menyenangkan. Pelajaran yang membahagiakan. Membahagiakan. Oke. Pelajaran penting. Berawal dari belakang kita semuanya jadi lebih mudah. Perbedaannya Satu kata itu. mantap. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat kita. Oke, saudara berikutnya masih berdiri. Saya ingin dengarkan ya, apa rencana itu? Kita mulai dari sini. Maksudnya apa rencananya itu? Rencana di kelas ya. Nah, per kelompok deh, nih, per kelompok. Siapa mewakili? Apa rencana di kelas sudah ada nih? Kalau nggak jangan lupa saja nih. Ya, rencana di kelasnya apa? Iya. Dengarkan ya, dengarkan kelompok 2. Apa rencananya? Ke depan kelompok apa yang akan dilakukan berikutnya? Kami aja dulu. Lebih makin ke kelas. Kelas tentang dengan keterampilan apa yang dilakukan? Insya Allah perhatian. Ya, oke. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Insya Allah kami melakukan di kelas dengan bentuk yang lebih ketat. Saya yang semoga bermanfaat. Saya dengan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.